Shalom Bapak Ibu, mari bersama-sama kita memulai persekutuan doa kita hari ini dengan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk segala kebaikan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga hari ini diberikan kesempatan kembali untuk kami boleh bersama-sama ambil bagian dalam pelayanan kami melalui persekutuan doa. Kiranya Tuhan Kau yang menolong persekutuan doa pada hari ini, dan biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Firman Tuhan yang juga akan kami baca dan kami dengar, biarlah semuanya ini juga boleh memberkati kami dan menjadikan kami hari lepas hari boleh semakin hidup memuliakan nama Tuhan. Kami akan memulai persekutuan doa hari ini dengan penuh ucapan syukur dan penuh keyakinan bahwa Tuhan yang akan menolong kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dari pujian nomor 350 yang berjudul Pakai Hidupku Ini. Pujian ini mengingatkan kita bahwa hidup yang Tuhan percayakan, yang kita masih bisa nikmati sampai hari ini, mari kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga melalui pujian ini kita kembali dikobarkan semangat kita untuk kita bisa melayani Tuhan melalui apapun yang bisa kita lakukan. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Kita akan menyanyikan pujian ini keempat baitnya. Pakai hidupku Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami di dalam kami mengerti firman Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin, memberikan hikmat, sehingga firman-Mu boleh termeterai dalam hati kami, dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mau sambut firman Tuhan sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Filipi yang pertama ayat 12 sampai 13, demikian bunyi firman Tuhan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil.
sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Bapak Ibu, masing-masing kita mempunyai kelemahan dan kelebihan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang kita merasa bahwa dengan kelemahan yang ada dalam diri kita berpikir bahwa tidak bisa melakukan apapun dan bahkan itu menjadi penghalang kita untuk melakukan banyak hal. Dan kita juga berpikir bahwa hanya dengan kelebihan yang kita miliki, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan bahkan dengan kelebihan yang kita miliki, kita berpikir kita bisa menjangkau dunia ini. Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar bersama-sama dari kehidupan Rasul Paulus, secara khusus dalam kehidupan pribadi maupun pelayanannya. Kita tahu bahwa Rasul Paulus mempunyai banyak hal yang bisa diteladani oleh banyak orang. Salah satu yang kita pelajari hari ini adalah di mana dia punya satu kelemahan dan ternyata dengan kelemahannya itu dia bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita tahu bahwa Rasul Paulus keluar masuk penjara karena dia memberitakan akan Injil Tuhan. Dia menceritakan kepada banyak orang tentang Kristus, yang dia adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 12 sampai ayat yang ke-13 dari bacaan kita hari ini mengingatkan dan mengungkapkan kepada kita bahwa Rasul Paulus pada waktu itu menghendaki orang-orang di Filipi secara khusus bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya itu dia katakan bahwa justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Dari bagian ini Rasul Paulus ingin mengingatkan orang-orang Filipi bahwa melalui keberadaan dia, ketika dia dalam segala kelemahannya dia sampai pada akhirnya masuk penjara, dia tahu bahwa justru dari situlah Injil semakin disebarluaskan kepada banyak orang. Rasul Paulus juga sangat sadar bahwa apa yang dialami itu adalah bagian di mana dia harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan atas segala sesuatu yang dilakukan. Dia tidak takut akan bahaya. Dia tidak takut akan ancaman. Dia juga tidak takut akan ditinggalkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika dia sampai kepada bagian ini, di mana surat ini dituliskan untuk orang-orang Filipi, Paulus katakan bahwa aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus sadar bahwa melalui apa yang dia lakukan, apa yang dia alami, Injil semakin diberitakan. Justru bukan pada saat dia punya satu kelebihan yang luar biasa, di mana kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah seorang yang sangat pintar. Dia adalah ahli Taurat dan tentu dia sangat menguasai akan kitab-kitab Taurat dan bahkan kitab-kitab yang dituliskan oleh para nabi. Itu dikuasai oleh Rasul Paulus. Dia juga seorang yang boleh dikatakan seorang yang terpandang di kalangan pemuka-pemuka agama. Tetapi justru di saat kelebihannya itu muncul dan sangat menonjol dalam kehidupannya dia merasa bahwa tidak bisa melakukan banyak hal untuk Kristus. Karena pada waktu itu memang dia belum kenal akan Kristus. Sehingga ketika dia bertobat dan kemudian dia diperbaharui hidupnya oleh Tuhan, hidupnya boleh berbalik dan dia yang tadinya menjadi orang-orang yang sangat benci dengan Injil, pada akhirnya dia menjadi pemberita Injil. Bapak Ibu, Rasul Paulus sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dalam segala kelemahan dan keterbatasan, dia dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Di saat dia sangat lemah pun ketika dia ada di penjara, dia bisa menuliskan akan surat-surat untuk orang-orang yang dia kasihi. Dan bahkan isi suratnya isinya sangat menguatkan. Dan isinya adalah bagian di mana memberikan semangat dan juga ingin membuat orang-orang Kristen, orang-orang yang pada waktu itu sudah percaya kepada Tuhan,
menjadi orang-orang yang semakin kuat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari bagian ini kita bisa belajar bersama-sama. Tuhan bisa memakai akan setiap kelemahan kita untuk bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang mungkin dengan kelemahan yang kita miliki, kita merasa sakit dan bahkan tidak mampu dan tidak bisa melakukan apapun. Dan kita berpikir bahwa kelemahan ini justru menjadi batu sandungan, kelemahan ini justru membuat kita tidak semakin maju. Tetapi mari belajar dari yang dilakukan oleh Rasul Paulus, yang dialami oleh Rasul Paulus, bahwa dalam segala kelemahannya dia bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Di saat terpuruk pun dia juga masih bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita hari ini yang sedang susah? Adakah di antara kita hari ini yang sedang mengalami satu penderitaan di mana kita mungkin sedang sedih dan kita mungkin juga merasa bahwa saya tidak bisa melakukan apapun untuk Tuhan? Tapi melalui renungan kita pada hari ini, Rasul Paulus kembali mengingatkan kepada kita bahwa di saat yang terpuruk pun kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita pernah mengalami suasana hati yang tidak enak, tetapi justru dalam suasana hati yang tidak enak, ketika kita mengalami dan suatu saat itu pulih, kita bisa memberkati orang lain melalui apa yang kita alami. Kita bisa menguatkan orang lain, kita juga bisa menolong mereka, bagaimana kita bisa terlepas dari situasi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita belajar. Masing-masing kita yang dikaruniai dengan kelebihan dan juga kelemahan ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya apapun yang Tuhan boleh titipkan bagi kehidupan kita. Bukan hanya kita berpikir untuk kelebihan kita, tetapi kita juga berpikir bagaimana kita bisa mengelola setiap kelemahan kita supaya bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Di saat yang suasana yang tidak enak pun, kita juga bisa menjadi berkat bagi mereka semuanya. Rasul Paulus mengingatkan dan ingin menguatkan jemaat di Filipi. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Rasul Paulus tidak merasa rugi ketika dia dipenjara. Rasul Paulus juga tidak merasa bahwa kehidupannya terbelenggu ketika dia dipenjarakan karena Kristus. Tetapi justru dalam segala hal yang dia alami itu, dia tahu bahwa saat-saat itulah dia harus tetap bisa menjadi berkat. Bukan hanya ketika dia ada di luar penjara, dalam suasana yang enak, kemudian dia baru bisa menjadi berkat, tidak. Tetapi dalam saat yang terpuruk dan saat-saat yang tidak mengenakan pun, Rasul Paulus tetap bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga jemaat-jemaat yang dia dirikan, jemaat-jemaat yang dia layani, mereka selalu tetap dikuatkan oleh Rasul Paulus, walaupun Rasul Paulus secara fisik tidak bersama-sama dengan mereka. Walaupun secara fisik Rasul Paulus tidak hadir dalam kehidupan mereka, tetapi setiap tulisan-tulisannya itu boleh menguatkan akan jemaat. Bapak Ibu, apapun yang kita hadapi hari ini, kelemahan apapun yang mungkin kita sedang pergumulkan hari ini, biarlah itu tidak menjadi penghalang kita untuk kita semakin memuliakan nama Tuhan. Tidak menjadi penghalang bagi kita untuk kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Jangan berpikir hanya pada saat kita kuat, pada saat kelemahan kita hilang, atau bahkan pada saat kita punya satu kekuatan yang sangat menonjol dan yang sangat kita banggakan, baru kita bisa menjadi berkat. Tidak. Dalam situasi dan suasana apapun, dalam kondisi apapun, Tuhan bisa pakai kita untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Seperti pujian juga yang kita naikkan tadi, Tuhan pakailah hidupku, pakailah seluruh hidup ini, pakai mulutku, pakai tanganku, kakiku, seluruh hidup ini, biarlah dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan namanya. Saya sangat percaya bahwa Tuhan bisa pakai Bapak Ibu semuanya dalam kondisi apapun untuk bisa memberkati orang lain. Dan bahkan mungkin ada di antara kita yang sedang sakit pun,
Tuhan juga bisa pakai Bapak Ibu semuanya untuk bisa memberkati orang lain. Bukan hanya yang sehat yang bisa menjadi berkat, tetapi dalam kondisi apapun yang Tuhan izinkan kita jalani, kita pun masih bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Melalui pengalaman hidup kita, melalui pengalaman perjalanan iman kita, itu semuanya boleh menjadikan kita semakin hari semakin kita kaya akan firman Tuhan. Semakin hari semakin kita kaya akan pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu dimanapun berada, dalam kondisi apapun, Tuhan pakai Bapak Ibu semuanya menjadi berkat bagi banyak orang. Percayalah, di saat yang lemah, yang paling lemah pun, Tuhan tetap beserta dengan kita, dan Tuhan tetap bisa memakai hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita melalui kehidupan Rasul Paulus, kita kembali diingatkan dan kita kembali dikuatkan bahwa Tuhan bisa memakai kondisi apapun yang kita alami untuk bisa memberkati orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya melalui firman Tuhan ini kembali kami dikuatkan untuk kami terus hidup menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami, dalam segala situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan kami jalani, Tuhan tolonglah supaya apapun keadaannya, kami tetap berkomitmen untuk tetap kami ingin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Engkau bisa memakai Rasul Paulus dalam segala kelemahan dan keterbatasan serta kelebihannya. Kami percaya Tuhan juga Engkau bisa memakai kami hari ini untuk kami bisa memberitakan kabar keselamatan tentang Kristus, Tuhan dan Juru Selamat itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, mampukan kami untuk kami terus bisa melakukannya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hari ini mari bersama-sama kita menaikkan setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita akan terus berdoa bagi jemaat Tuhan yang sampai hari ini masih mengalami kelemahan tubuh ataupun dalam proses kesembuhan. Kita terus mendukung di dalam doa untuk Bapak Chandra Surya, untuk Ibu Suprapti, Bapak Heri Cahyanto. Kita juga terus berdoa untuk Ibu Isa, berdoa juga untuk Bapak Edi Suhartono, Jemaat Pos PI Donomulyo. Kita juga berdoa untuk proses kesembuhan daripada Ibu Yasin, Bapak Iswahyudi, Bapak Adi Gunawan, ataupun jemaat yang lainnya yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Ketika kita tahu bahwa mereka dalam kondisi lemah tubuh, mari bersama-sama kita doakan. Yang kedua, kita juga berdoa untuk kebutuhan jemaat kita hari lepas hari. Mungkin ada di antara jemaat kita yang sedang bergumul untuk pekerjaan, bergumul untuk kebutuhan kehidupan kesehariannya, bergumul untuk apapun yang hari ini Tuhan percayakan. Mari kita dukung dalam doa supaya semua tetap dikuatkan di dalam Tuhan dan terus berpengharapan di dalam Tuhan. Ketika kita juga berdoa untuk majelis hamba Tuhan yang melayani, baik yang di Lawang maupun yang di Pos PI Donomulyo. Kita doakan semua para pelayan Tuhan supaya terus diberikan semangat dalam melayani, walaupun dalam masa-masa pandemi akan terus dikuatkan oleh Tuhan, sehingga kehadirannya dalam situasi yang sulit ini tetap bisa menjadi berkat bagi sesama. Kita juga terus berdoa untuk pergumulan Pos PI Donomulyo. Kita doakan supaya apa yang dipergumulkan di hadapan Tuhan secara khusus untuk tempat ibadah yang permanen, kiranya Tuhan juga yang terus berkarya dan Tuhan juga yang akan menjawabnya. Kita juga terus berdoa untuk persiapan Natal di gereja kita dan juga di gereja-gereja yang lain di seluruh dunia ini. Kita terus dukung dalam doa. Dalam situasi yang sulit ini, biarlah semuanya bisa tetap merasakan akan kehadiran Kristus dalam kehidupannya, walaupun harus merayakan Natal dalam situasi yang berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada kemeriahan, tidak ada hal-hal yang biasanya kita lakukan, tapi hari ini kita harus ikut prihatin, tetapi tidak mengurangi akan makna Natal yang sebenarnya. Biarlah semua boleh mempersiapkan hati untuk bisa menyambut akan hari kelahiran Tuhan itu dengan sukacita. Kita juga terus mendukung di dalam doa untuk bangsa dan negara kita.
dalam situasi sulit ini kita terus berdoa untuk pemimpin negara, kita juga terus berdoa untuk proses penghitungan daripada pilkada yang kemarin sudah dilakukan. Biarlah siapapun yang menjadi pemimpinnya, biarlah Tuhan yang akan terus menolong dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Berdoa juga untuk penanganan daripada virus corona, kiranya Tuhan juga yang terus berkarya. Vaksin yang semua sedang merindukan itu, biarlah Tuhan juga yang akan memakai setiap orang-orang untuk bisa menyediakan semuanya dengan pertolongan Tuhan. Dan kita juga terus berdoa supaya seluruh masyarakat diberikan kesadaran untuk tetap menjaga akan protokol kesehatan, dan melaluinya kita juga bisa memberkati orang lain. Kita bisa menjaga diri, dan melalui kita menjaga diri, orang lain juga bisa meladani apa yang kita lakukan. Mari bersama-sama kita berdoa untuk setiap pokok-pokok doa kita, dan melalui setiap doa-doa yang kita naikkan itu, kita rindu bahwa Tuhan yang akan mendengar dan Tuhan juga yang akan menjawab tepat pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersama-sama membawa setiap pergumulan hidup kami, baik secara pribadi maupun secara berjemaat kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkaulah satu-satunya pengharapan hidup kami. Di kesempatan ini kami bersama-sama terus mendukung di dalam doa untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami terus berdoa untuk Bapak Chandra Surya, Ibu Suprapti, Bapak Heri Cahyanto. Kami juga terus berdoa untuk Ibu Isa, Bapak Edi Suartono, Jemaat POSPI Donomulyo, dan kami juga berdoa untuk Ibu Yuli, adik daripada Ibu Toto. Kami juga berdoa untuk proses kesembuhan Bapak Iswahyudi, Ibu Yasin, Bapak Adi Gunawan, ataupun jemaat-jemaat yang lainnya yang hari ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan tolonglah supaya mereka semuanya terus dikuatkan oleh Tuhan, dan mereka semuanya juga akan terus berpengharapan di dalam Tuhan. Satu hal yang kami tahu, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, dan melalui keluarga mereka akan terus diberikan sukacita menjalani hari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami berdoa untuk mereka yang sedang bergumul, yang mencari pekerjaan. Tuhan, Kau yang memberikan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah dipercayakan dengan pekerjaan. Biarlah mereka semuanya juga diberikan hikmat di dalam mengelola setiap pekerjaan yang ada, dan mereka juga terus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Melaluinya berkat-berkat Tuhan boleh dilimpahkan. Bagi jemaat Tuhan yang sedang bergumul untuk kehidupan mereka, mungkin anak sekolah, kehidupan keluarga, kehidupan apapun, kami percaya Tuhan Kau berkarya, dan Tuhan Kau yang akan terus menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada hari ini untuk jemaat-Mu, untuk majelis hamba Tuhan yang boleh melayani, baik yang di tempat ini, di Lawang maupun yang ada di Donomulyo. Kiranya Tuhan Kau yang terus memberikan kesatuan hati bagi kami semuanya, sehingga kami boleh bersama-sama fokus melayani Tuhan melalui apapun yang Tuhan boleh percayakan. Tuhan pakai setiap hamba-hamba-Mu, baik hamba Tuhan maupun majelis, untuk bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui setiap pelayanan-pelayanan yang boleh dilakukan. Dan biarlah setiap hamba Tuhan majelis yang ada diberikan kesatuan hati di dalam mewujudkan kasih Tuhan melalui gereja yang Tuhan boleh percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk pergumulan POSPI Donomulyo, dalam pergumulannya untuk memiliki tempat ibadah yang permanen. Tuhan juga Engkau yang menolong, Engkau yang memberikan tepat pada waktu bagi mereka. Ajarkan kepada jemaat-Mu yang ada di POSPI untuk terus bersabar dan terus memohon kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan Kau punya waktu tersendiri di dalam Engkau akan menjawab dan memberikan bagi jemaat-Mu yang ada di POSPI Donomulyo. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pada hari ini untuk bangsa dan negara kami. Kami terus memohon kepada Tuhan untuk pemimpin negara kami. Kiranya diberikan hikmat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kesulitan, tantangan yang dihadapi, biarlah semuanya boleh dihadapi bersama dengan Tuhan. Kami berdoa juga untuk para medis yang sampai hari ini juga terus berjuang melawan virus corona. Kiranya Tuhan juga yang menolong mereka, diberikan keteguhan hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Dan berdoa untuk para pasien, kiranya Tuhan juga terus memimpin, memberikan kesembuhan, sehingga melaluinya nama Tuhan boleh dimuliakan. Dan kami juga terus berdoa
untuk pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh bangsa kami. Tuhan, Kau yang berkarya, Tuhan, Kau yang mampu memulihkan bangsa kami. Dan biarlah melalui setiap pergumulan-pergumulan yang ada, melalui setiap tantangan-tantangan yang ada, menjadikan kami setiap anak-anak-Mu yang ada di negeri ini, kami boleh bersama-sama bersatu hati membawa bangsa ini hanya kepada Engkau saja. Karena kami tahu Bapa, Engkau yang mampu memulihkan bangsa kami dari segala pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi. Engkau mengasihi negeri kami, dan tepat pada waktunya kami percaya Tuhan, Kau yang akan memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati juga untuk persiapan Natal bagi gereja-gereja, baik di tempat kami maupun di tempat-tempat yang lainnya. Walaupun kami harus merayakan Natal dalam situasi dan suasana yang berbeda karena pandemi, tetapi biarlah itu semuanya tidak menyurutkan semangat kami untuk kami boleh menyambut akan kelahiran-Mu itu dengan sukacita. Karena makna yang sebenarnya dari kelahiran Kristus adalah bukan kemeriahan, bukan pesta, tetapi itu semuanya adalah tanda di mana kasih Allah boleh dinyatakan. Kami orang-orang yang berdosa yang seharusnya mendapatkan hukuman, kami mendapatkan penebusan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami manusia yang berdosa ini. Kami percaya bahwa Tuhan, Kau terus pakai hidup kami, setiap anak-anak-Mu, untuk kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seruan doa kami percayakan hanya kepada Tuhan. Masing-masing jemaat Tuhan dimanapun berada, dalam pergumulan yang dihadapi, baik secara pribadi maupun dalam keluarga masing-masing, kami percaya Tuhan Engkau hadir, dan kami percaya Tuhan Engkau mampu menolong setiap jemaat Tuhan. Ajar kami untuk berharap, berserah dan bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita mengakhiri persekutuan doa kita hari ini, dan kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus kiranya terus menolong dan memimpin hidup kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya Kristus datang yang kedua kali. Amin. Demikian persekutuan doa kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya di tempat masing-masing. Tetap bersemangat, jaga kesehatan, dan tetap bersukacita. Tuhan Yesus beserta dengan kita semuanya.